kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum biokimia yang berjudul denaturasi protein. Praktikum kali ini bertujuan untuk menguji denaturasi suatu protein melalui reaksi reagen. Sebelum melakukan uji denaturasi protein, terlebih dahulu kita tahu tentang denaturasi protein. Denaturasi protein adalah suatu proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, kuartener, struktural. Karena fungsi biokimia protein tergantung pada 3 dimensi bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino. Hasil denaturasi adalah hilangnya aktivitas biokimia yang terjadi di dalam senyawa protein itu sendiri. Kemudian ada struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Struktur protein mengacu pada susunan atau urutan linier dari konstituen asam amino yang secara kovalen dihubungkan melalui ikatan peptida. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Selanjutnya, hubungan struktur protein dengan denaturasi. Denaturasi protein meliputi gangguan dan kerusakan yang mungkin terjadi pada struktur sekunder dan struktur tersier protein. Pada struktur protein tersier terdapat 4 jenis interaksi yang membentuk ikatan pada rantai samping seperti ikatan hidrogen, jembatan garam, ikatan disulfida, dan interaksi hidrofobik nonpolar yang kemungkinan mengalami gangguan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi protein. Untuk faktor fisik ada panas, tekanan, dan pengarukan. Sedangkan untuk faktor kimiawi ada pH atau tingkat keasaman, pelarut organik, senyawa organik, deterjen, dan garam. Alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama tabung reaksi, yang kedua rak tabung, dan yang ketiga pipet tetes. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama susu sapi, yang kedua putih telur atau albumin, yang ketiga jeruk nipis, yang keempat jeruk purut, dan yang kelima cuka. Yang pertama, siapkan tabung reaksi. Masing-masing tabung telah diberi label. Yang kedua, untuk tabung 1 dimasukkan 2 ml atau 40 tetes albumin ke dalam tabung reaksi. Sedangkan untuk tabung 2 dimasukkan 2 ml atau 40 tetes susu sapi ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 2 ml atau 40 tetes reagen yang akan digunakan, misalkan cuka. Lalu kocok dan amati apakah terjadi denaturasi atau tidak.
Lakukanlah hal yang sama dengan reagen lainnya, jeruk purut dan jeruk nipis. Hasil yang diperoleh dari praktikum kali ini yaitu semua larutan mengalami denaturasi. Pada praktikum ini, susu sapi dan putih telur atau albumin berperan sebagai sampel yang akan diujikan atau didenaturasi. Kemudian, jeruk nipis, jeruk purut, dan cuka berperan sebagai reagen yang akan mereaksikan suatu senyawa tersebut. Tanda terjadinya denaturasi, larutan akan mengalami perubahan yaitu berwarna keruh dan terdapat endapan atau gumpalan-gumpalan dari protein yang terdenaturasi. Hal yang mengakibatkan terjadinya fenomena tersebut karena adanya perubahan suhu atau pH yang terlalu ekstrim. Dari hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa denaturasi protein terjadi dikarenakan adanya perubahan pada suhu atau pH. Yang kedua, protein memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah protein dapat terdenaturasi yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutannya menjadi keruh. Sekian praktikum pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.